Klub kebanggaan Bobotoh, Persib Bandung, lagi-lagi bikin stadion GBLA bergemuruh lewat pertandingan super dramatis saat jumpa Malut United di pekan ke-20 Super League. Main di hadapan ribuan Bobotoh yang memadati Gelora Bandung Lautan Api, Maung Bandung langsung tancap gas sejak peluit awal. Persib tampil agresif, menekan dari sisi kanan dan kiri, bikin pertahanan Malut United kerja ekstra keras. Di sisi lain, Malut United gak mau gegabah. Mereka lebih memilih bertahan rapat sambil menunggu momen serangan balik. Sejumlah peluang sempat tercipta buat Persib, tapi sampai pertengahan babak pertama, gol yang ditunggu-tunggu belum juga datang. Akhirnya, kebuntuan pecah di menit ke-36. Persib mendapat hadiah penalti dan Tom Haye yang maju sebagai algojo menjalankan tugasnya dengan dingin. Bola bersarang mulus ke gawang, GBLA pun meledak. Persib unggul 1-0. Setelah gol tersebut, tempo permainan Persib sedikit menurun. Malut United coba keluar menekan dan meningkatkan intensitas serangan. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum mampu menembus solidnya pertahanan Maung Bandung. Masuk babak kedua, Persib kembali pegang kendali. Lini tengah benar-benar dikuasai anak asuh Boyan Hodak, bikin alur permainan tetap dalam kontrol. Malut United berusaha lebih berani menyerang demi gol penyeimbang. Tapi setiap peluang selalu kandas sebelum jadi ancaman serius. Persib sendiri sebenarnya punya beberapa peluang emas buat menambah keunggulan. Sayangnya, sampai waktu hampir habis, gol kedua belum juga tercipta dan Bobotoh mulai harap-harap cemas. Dan momen yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-87. Sadil Ramdhani muncul sebagai pembeda. Golnya memastikan Persib menjauh dengan skor 2-0 dan menutup laga dengan sorak-sorai penuh euforia di GBLA. Tertinggal 2 gol, Malut United semakin tertekan. Upaya mengejar ketertinggalan tak membuahkan hasil hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini bukan cuma soal 3 poin, tapi juga bukti kematangan Persib dalam mengelola pertandingan. Meski sempat kehilangan tempo, Persib tetap sabar, disiplin, dan tahu kapan harus mematikan laga. Gol Sadil di menit akhir menunjukkan kedalaman skuad dan mental juara yang makin terasa musim ini. Dengan hasil ini, Persib makin kokoh di puncak klasemen dengan 47 poin dari 20 laga. Unggul 4 angka dari Borneo FC yang berada di posisi kedua. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian terkait performa Persib malam ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Niat hati mau bercanda, Gustavo Franca dianggap rendahkan nama Bandung. Bobotoh seketika dibuat murka. Laga antara Persib Bandung kontra Malut United memang berlangsung begitu panas dan menegangkan. Akan tetapi, ternyata yang bikin Bobotoh benar-benar naik darah justru bukan kejadian di lapangan. Satu aksi kecil dari seorang mantan pemain Persib malah berubah jadi masalah besar. Dan orang tersebut adalah Gustavo Franca. Yaps, sebelum pertandingan Persib kontra Malut United, suasana memang sudah tegang. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab saat ini Malut United merupakan salah satu rival Persib di papan atas klasemen. Maka tak heran, sebelum laga ini, ada beberapa kejadian yang cukup mencuri perhatian para Bobotoh. Salah satu momen pun pada akhirnya terjadi, dan hal itu cukup menyulut emosi para Bobotoh. Yaps, pelakunya tak lain adalah Gustavo Franca, mantan pemain Persib yang kini berseragam Malut United. Momen tersebut awalnya terlihat sangat normal. Kala itu, Gustavo melayani permintaan tanda tangan dari seorang fans. Tidak ada yang aneh, bahkan terkesan ramah seperti biasa. Masalah muncul ketika Gustavo terlihat bercanda dengan mencoret tulisan Bandung Football di baju fans tersebut, lalu menggantinya dengan tulisan Malut Football. Di momen itu, banyak Bobotoh langsung merasa tersinggung. Bagi mereka, ini bukan lagi sekadar bercanda. Aksi tersebut dianggap sudah melewati batas dan dinilai mencoreng nama Persib sekaligus kota Bandung. Memang dari sisi Gustavo, niatnya mungkin hanya bercanda. Namun bagi Bobotoh, Persib dan Bandung bukan bahan guyonan.
Ada rasa cinta, kebanggaan, dan sejarah panjang di sana. Tak butuh waktu lama, reaksi pun meledak di media sosial. Kolom komentar Instagram pribadi Gustavo langsung dipenuhi kritik dan kecaman. Gelombang kemarahan Bobotoh pun tak terbendung. Yang lebih menarik di sini adalah akun Bandung Football ikut menanggapi kejadian ini dengan cara yang sangat tenang dan berkelas. Dalam salah satu unggahannya, mereka menuliskan kalimat yang langsung viral. "Eueuh mantan-mantan, sabubukna." Memang kalau dilihat lebih jauh, masalah ini sebenarnya soal sikap dan rasa hormat. Banyak mantan pemain Persib yang tetap dicintai Bobotoh karena mereka tahu cara menjaga hubungan dengan klub dan kota yang pernah membesarkan namanya. Contohnya, Ciro Alves yang justru membagikan kenangan indahnya bersama Persib jelang laga. Sementara Gustavo yang juga pernah merasakan luar biasanya dukungan Bobotoh malah melakukan aksi yang seolah melupakan masa lalunya di Bandung. Di sepak bola, pindah klub itu hal biasa, tapi menjaga sikap, terutama terhadap mantan klub dan suporternya, adalah hal yang sangat penting. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Apakah aksi Gustavo ini murni bercanda atau memang sudah kelewatan batas? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Gustavo pokoknya mau kudu dibubuhkeun dah, pokoknya mantan lah. Mantan dilarang menang. Meski berstatus pemain berlabel dunia, manajemen Persib tegaskan tidak beri fasilitas mewah untuk Layvin Kurzawa. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Mukhtar, memastikan tidak memberikan fasilitas istimewa bagi Layvin Kurzawa. Yaps, sebagaimana yang diketahui, Persib kembali merekrut pemain kelas dunia, Layvin Kurzawa, yang pernah bermain di Paris Saint-Germain dan punya 13 penampilan internasional bagi timnas Prancis. Dengan latar belakang dan rekam jejak menterengnya, banyak yang beranggapan manajemen harus merogoh kocek dalam-dalam, bukan hanya untuk nilai kontrak, tapi juga untuk biaya operasional bagi sang pemain. Menanggapi hal ini, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Mukhtar pun angkat suara. Umuh secara tegas membantah spekulasi tersebut. Dia menyebut bahwa fasilitas yang diberikan untuk bek kiri berusia 33 tahun tersebut sama dengan pemain-pemain asing lain di skuad Persib Bandung. Menurutnya, meski Kurzawa merupakan pemain bintang kelas dunia, tapi kontribusi untuk klub saat ini belum dibuktikan. Karena itu, untuk bisa mendapat fasilitas mewah, dia dituntut menjawab ekspektasi dari Bobotoh. Jika bisa membuktikan dengan tampil penuh semangat dan kerja keras, maka bisa saja keinginan terkait fasilitas akan diikuti oleh manajemen. Tidak ada fasilitas mewah, sama aja, sesuai dengan kemampuan dia. Buktikan dulu, perlihatkan dulu kepada masyarakat, buktikan dulu kepada Bobotoh. Mudah-mudahan dia main dengan hati. Saya bilang bermain dengan hati. Kalau sudah bermain dengan hati, tidak ada yang ragu-ragu sama Persib. Dan semua fasilitas kalian dipenuhi, ungkap Umuh Mukhtar. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Genjot daya gedor di lini depan? Ini dia alasan manajemen Persib datangkan Sergio Castel. Sebagaimana yang diketahui, Persib secara resmi mengumumkan Sergio Castel sebagai rekrutan barunya di jendela transfer paruh musim ini. Dia disiapkan untuk menambah daya dobrak di sektor depan Maung Bandung. Sebelumnya, striker berusia 30 tahun asal Spanyol tersebut membela Apollon Limassol. Kontraknya habis per akhir Januari 2026 dan berstatus bebas transfer ketika dipinang oleh tim asuhan Bojan Hodak ini. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, menjelaskan alasan dibalik perekrutan penyerang asing baru ini. Castel merupakan pemain yang direkomendasikan langsung oleh Bojan Hodak untuk menambah ketajaman. Hadirnya bomber bertinggi badan 188 cm ini diharapkan bisa memberi kontribusi positif karena daya gedor Maung Bandung dirasa belum maksimal pada musim ini, meski sementara berada di papan atas klasemen. Wilujeng Sumping Sergio Castel, Persib dan Bobotoh menyambut gembira kedatangan Anda di Bandung.
Kami berharap Sergio dapat memberikan kontribusi yang maksimal selama setengah musim ke depan untuk membantu klub mempertahankan gelar juara di Super League dan melangkah jauh di AFC Champions League 2, ungkap Aditya Putra Herawan. Jelas, menarik untuk dinantikan efek kedatangan Sergio ke skuad Maung Bandung ini. Apakah akan menjawab keraguan para bobotoh atau justru sama saja seperti Ramon Tanque? Kita nantikan saja. All the searching, pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society